Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Dana Aprilia bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Tokoh. Seperti biasa pemirsa, Bincang Tokoh selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang mempunyai kontribusi luar biasa untuk masyarakat. Seperti yang saya sampaikan, mempunyai kontribusi yang luar biasa untuk masyarakat. Begitupun dengan tokoh kita yang satu ini pemirsa. Karena beliau ini ya bisa dibilang banyak kegiatannya yang melibatkan masyarakat, bahkan beliau ini juga selalu memberikan nasihat, begitu ya, saran. Nah, beliau ini seorang motivator, pemirsa. Kebanyakan kalau kita lihat begitu, motivator selalu memberikan saran-saran yang luar biasa, fantastis begitu ya. Tapi kadang ada yang mengharuskan kita untuk membayar begitu untuk mendapatkan motivasi-motivasi itu begitu. Tapi yang ini berbeda. Karena beliau ini bukannya membayar, kita membayar, tapi malah beliau ini kadang memberikan bantuan begitu untuk masyarakat begitu, untuk yang dimotivasinya. Nah, langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah Bapak Paso. Assalamualum Pak Paso. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Ya. Itu yang saya suka. Selalu semangat, selalu luar biasa ya Pak Paso ya. Baik, Pak Paso. Tadi kan Pak Paso ini motivator begitu ya. Tapi berbedanya adalah motivator sosial begitu ya. Ya, bisa dibilang semuanya ya. Tapi lebih banyak mengkhususkan juga ke motivator sosial begitu ya. Ya. Kenapa Pak Paso ini yang dipilih motivator sosial begitu, yang kebanyakan motivator kan memberikan advice begitu ya, tapi berbayar begitu. Tapi Pak Paso berbeda nih, malah memberikan advice, memberikan saran, bahkan juga datang ke beberapa daerah bencana ya. Tapi nantilah kita cerita itu, kita bikin penasaran pemirsa. Yang pasti sih pengen tahu dulu deh, apa ini yang dipilih, kenapa jalan motivasi, seorang motivator yang dipilih oleh Pak Paso sendiri? Ya, paling tidak kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Penting gitu ya, Pak ya. Kata Nabi, khairunas anfa'ulinas. Baik. Baik kamu semuanya adalah orang yang paling manfaat bagi orang yang lain. Ya, jadi sekecil apapun yang kita bisa lakukan, kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu ya Pak Paso, memang tujuan awalnya seperti itu, bermanfaat bagi orang lain begitu ya. Nah, Pak Paso ini juga banyak kegiatannya, terutama di bidang memotivasi masyarakat begitu ya Pak ya. Ini tidak mudah pastinya ya Pak ya. Apa saja sih kalangan masyarakat yang dimotivasi begitu oleh Pak Paso sendiri begitu? Ya, alhamdulillah, insya Allah banyak ya, banyak orang-orang yang mungkin mengalami masalah, masalah keluarga, masalah sosial, masalah pribadinya, mungkin dia masalah ekonomi, mungkin masalah trauma, dan banyak lagi termasuk masalah bisnis. Ya, jadi saya juga insya Allah konsultan bisnis gratis. Wah, ini yang dikejar banyak orang. Yang mau tanya-tanya tentang bisnis, insya Allah gratis. Boleh begitu ya Pak Paso. Wah, ini pasti pemirsa sudah pada siap-siap. Wah, di mana ini bisa cari Pak Paso begitu ya? Baik, Pak Paso, kalau dibilang banyak permasalahan sosial begitu yang terjadi di masyarakat, akhirnya Pak Paso turun tangan begitu ya, masuk ke masyarakat sekalian untuk memotivasi begitu. Kebanyakan apa sih masalah yang mencuat akhir-akhir ini Pak Paso, kalau menurut pandangan Pak Paso sendiri? Ya, banyak sekali Pak, termasuk masalah akhlak, masalah moral, ya, masalah pembinaan karakter, ya, kemudian masalah hal-hal yang terkait dengan narkoba dan dampaknya bagi generasi muda gitu. Baik. Kalau berbicara tentang narkoba dan dampaknya bagi generasi muda begitu ya. Banyak kasus Pak yang ditangani sekarang ini, terutama sekarang kan kita juga pemerintah juga mencanangkan bahwa perang terhadap narkoba begitu. Ya, saya dalam hal preventifnya ya. Kalau yang represifnya kan dari pihak-pihak yang berwajib begitu ya, aparat. Kalau saya preventifnya, jadi kita beri motivasi bagi generasi muda, kemudian kita bisa memberikan solusi-solusi, mungkin mereka ada masalah. Ya, kita berikan solusi, kemudian kita motivasi, kita dorong, ya. Kemudian kita selalu komunikasi, ya, tanya jawab di HP, di WA, selalu ya Pak ya, standby terus begitu ya. Ya, mungkin jawabnya enggak langsung, mungkin kadang kalau sempat saya jawab. Apa sih Pak yang disampaikan oleh Pak Paso begitu sehingga mereka selalu ingin kembali bertanya terus ke Pak Paso begitu untuk mendapatkan motivasi dari Pak Paso? Apa yang disampaikan ke mereka begitu sehingga bisa di welcome? Nggak gampang loh Pak ngasih nasihat ke orang begitu kan Pak? Ya, kita sampaikan sesuai kebutuhan.
dan sesuai pemahaman mereka. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, kurang lebih ya kalau nggak salah itu, sampaikanlah sesuai dengan pemahamannya. Ya, jadi kalau kita sampaikan tidak sesuai dengan pemahamannya, nanti akan timbul fitnah. Nah, jadi ke anak-anak mungkin pemahamannya beda, ke dewasa, ke orang tua, di samping itu ke berbagai macam profesi juga berbeda-beda, latar belakang pendidikan, kan mereka punya pemahaman yang berbeda-beda, ya, latar belakang yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda, ya dulu dibesarkan juga lingkungannya berbeda-beda, jadi kita harus memahami itu semuanya. Dan kita sampaikan sesuai dengan pemahaman mereka. Ya, contohnya mudah Pak? dipahami. Mudah dipahami. Nah, berarti harus tahu dulu dong begitu contohnya. Ada Pak case yang mungkin sangat menginspirasi Pak Paso juga, mungkin bahkan menginspirasi pemirsa, ada cerita yang bisa masuk ke mereka sesuai dengan pemahaman mereka ini tadi Pak Paso. Ya, kalau dalam filosofi pembelajaran itu masuklah ke dunianya dan bawalah mereka ke duniamu. Jadi kita masuk juga bisa ke anak-anak, PAUD, anak kecil, anak TK, SD, SMP, SMA, orang dewasa, ya, termasuk pejabat-pejabat eselon 3, 4, 2, ya. Jadi kita masuk menjiwai mereka dulu. Oke. Ya, kalau saya ke anak-anak, gayanya kayak anak-anak. Oh gitu ya Pak ya? Ayo anak-anak gimana? Oh gitu ya Pak Paso ya? Kalau ke anak-anak SMP, SMA, gaya saya kayak ABG. Oh, ya. oke. Oh. Berarti memang masuk ke mereka begitu ya? Jiwa mereka dulu, baru kita bisa masuk, bisa mengajak mereka. Termasuk bahasa. Bahasa, jadi saya mempelajari beberapa bahasa daerah. Jadi kalau saya masuk misalnya ke mana? Daerah-daerah Madura, itu saya sedikit-sedikit bisa bahasa Madura sedikit-sedikit. Ke Banyuwangi, bahasa Osing sedikit. Ya, paling tidak bisa nyanyi-nyanyi sedikit. Gitu, ini nanti boleh dicoba ya pemirsa ya. Boleh dicoba seperti apa gitu kemampuannya gitu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak Paso, ini kan seperti saya sampaikan juga bahwa masuk ke lini-lini masyarakat tertentu ini juga tidak mudah begitu kan, sesuai dengan pemahamannya yang seperti Pak Paso sampaikan begitu kan. Nah, ada trik khususkah dari Pak Paso? Mungkin ada dari masyarakat yang tidak sengaja juga bahkan berpikir, wah enak nih mau jadi motivator sosial juga deh seperti Pak Paso begitu ya salah satunya. Nanti ya Pak, ditahan dulu ya. Seperti apa sih trik-trik yang akan diberikan oleh Pak Paso selaku motivator sosial? Pemirsa, nanti ya kita akan jawab setelah yang satu ini. Tetap di Bincang Tokoh. Ya, terima kasih pemirsa masih di Bincang Tokoh dan kita masih ngobrol begitu dengan seorang motivator sosial. Kenapa saya bilang motivator sosial? Karena beliau ini benar-benar bergerak tanpa bayaran alias gratis. Begitu ya Pak Paso ya? Ya, di beberapa tempat lihat kita situasinya. Ya, kalau mereka misalnya memang butuh bantuan malah kita bantu. Malah dibantu malah begitu dibantu. ya. Nah, ini yang jadi menarik. kita bisa subsidi silang. Oh, begitu ya Pak Paso ya. Dapat dari lain, diberikan. Di sini. Nah, ini yang menarik begitu. Ada cerita Pak Paso dari yang sudah dilakukan begitu kegiatannya sebagai motivator sosial begitu untuk membantu masyarakat, membantu anak-anak. Ada cerita Pak Paso? Ya, alhamdulillah ya, insya Allah banyak ya. Iya banyak. Ya di Aceh, kemudian ada beberapa komunitas yang sakit. Ya. Ini yang menarik, saya ingin tahu yang di Aceh begitu Pak Paso. Apa yang dilakukan Pak Paso di Aceh begitu? Kapan dan kegiatannya apa begitu? Dulu setelah tsunami tahun 2004, itu saya pas naik haji. Baik. Jadi waktu itu saya belum bisa ke sana. Setelah pulang dari haji, beberapa waktu saya ke sana. Baik. Ya, kemudian di sana dilihat kita dampaknya masyarakat. Sudah beberapa bulan tapi masih sekolahnya di tenda-tenda. Jadi masih banyak yang perlu kita bantu. Lahir batin. Perlu kita bantu, kita kasih motivasi. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Paso begitu selaku motivator saat itu kepada mereka yang bisa dibilang jiwanya juga terguncang begitu ya Pak Paso ya, karena kan ini bencana yang sangat dahsyat sekali kan saat itu yang terjadi Pak Paso. Ya, sebelumnya kita empati dulu, simpati dulu, merasakan yang memang mereka rasakan. Ya, setelah itu habis itu kita bisa masuk, kemudian kita hibur, dihibur dengan janji-janji Tuhan, janji-janji Allah. Jadi Allah tidak akan memberikan ujian
ya pada seorang hamba kalau hamba itu tidak mampu. Saya yakin pasti kita semuanya mampu. Ya, ujian dari Allah. Dan Allah menguji itu supaya kita naik derajatnya dunia dan akhirat. Ya. Nah, kalau disampaikan begitu saja kan, ya orang cuman gitu saja ya Pak Pasu ya. Ada cara yang digunakan oleh Pak Pasu saat itu untuk memberikan motivasi kepada mereka? Ya, kita bekerjasama dengan ormas-ormas yang lain. Jadi apa namanya, kita ada yang bagian ini psikologi, ya, ada yang bagian bermain untuk anak-anak. Ya, anak-anak kan sedang trauma semua itu. Jadi ada permainan-permainan yang membuat mereka terhibur. Ya, kemudian ada yang sudah yang sudah tua, misalnya butuh ketenangan jiwa, ya kita sampaikan spiritual, agama gitu. Jadi kita juga ngisi-ngisi pengajian-pengajian juga. Di samping main dengan anak-anak, ya. Di samping juga dengan penelitian-penelitian. Saat itu panggilan hati Pak Pasu sendiri ataukah ada tugas atau bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah semuanya ini kontribusi semuanya. Jadi juga ditugaskan ke sana. Pas memang hati saya juga pengen ke sana kok, alhamdulillah pas ditugaskan ke sana. Apa yang dihadapi atau masalah terberat untuk korban bencana Pak Pasu? Tidak hanya Aceh ya mungkin Pak Pasu ya sudah ke tempat lain juga, di mana Pak Pasu? Ya, Jogja. Untuk gempa Jogja itu ya. Terus banjir di Bojonegoro waktu itu saya. Sebenarnya apa yang harus dikuatkan begitu? Yang pertama sekali itu psikis. Jadi psikisnya harus kuat dulu supaya mereka bisa move on. Bisa bangkit. Habis itu ya bantuan materi yang mereka butuhkan untuk bisa move on tadi. Ya mungkin itu dari masyarakat yang lain ataupun dari pemerintah. Baik. Yang mereka butuhkan. Ya. Memang korban bencana berarti psikisnya dulu, psikis, baru nanti material begitu ya. Material yang dibutuhkan. Kadang bantuan ini ternyata mereka tidak butuh itu. Jadi kita bantu misalnya pakaian, mereka tidak butuh pakaian. Mungkin mereka butuh misalnya makanan atau minyak tanah waktu itu ya, waktu masih ada minyak tanah itu. Jadi harusnya kita tahu kebutuhan mereka apa. Jadi yang pertama psikis dikuatkan, kemudian yang kedua materi yang mereka butuhkan. Lah untuk penguatan psikis ini begitu, ini tidak sehari 2 hari begitu kan Pak untuk mengembalikan ke normal, mengembalikan ke semula begitu kan. Nah ini kan pasti ada trik-trik khusus begitu ya dilakukan oleh Pak Pasu. Apa yang dilakukan Pak Pasu Pak? Ya sesungguhnya setiap orang kalau ada musibah itu biasanya ya langsung siapa saja ya. Tapi bagaimana bisa kita menyadari, memahami itu semuanya, bahwa itu semuanya itu tidak akan terjadi semuanya kecuali ada maksud tertentu dari Tuhan, dari Allah. Jadi kita yakin bahwa semua yang terjadi itu pasti ada kebaikannya. Mungkin kita belum tahu maksud dari Allah saat itu ya. Tetapi saya yakin ujung-ujungnya pasti ada baiknya bagi kita. Banyak kejadian seperti itu. Banyak. Kalau di Aceh itu ada yang satu keluarga itu habis semuanya. Keluarganya, hartanya, benar semuanya. Terus sampai mereka menangis. Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu ya Allah. Aku serahkan semuanya. Dan alhamdulillah sekarang mereka bisa move on dan ada yang buat kuliner yang sangat laris sekali. Saat ini ya Pak Pasu ya. Jadi pasti ada makna yang Allah inginkan di balik itu semuanya. Nah saat itu ketika Pak Pasu memberikan motivasi begitu ya, saya menjadi seorang motivator bagi mereka korban bencana begitu ya. Adakah juga semacam bantuan misalkan kemampuan untuk menjadi seorang pengusaha, pengrajin juga disampaikan Pak Pasu saat itu? Ya. Kalau sebagai motivator atau yang ingin bisa menolong mereka, harusnya kita tahu kebutuhan mereka apa. Ya, misalnya psikisnya sudah kita bantu, sudah move on. Terus mereka butuh apa? Misalnya ekonomi, ya untuk kehidupan keluarga mereka atau supaya mereka bisa survive, ya mempertahankan kehidupan mereka. Kita arahkan, ekonominya kita arahkan. Kalau misalnya mereka bisanya apa, misalnya bisnis apa gitu, ya kita kasih jalan atau kita kasih petunjuk gimana bisnis seperti ini
gimana pemasaran, ya, lokasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, memang untuk korban bencana, kita bicara masih untuk korban bencana begitu ya. Yang dibutuhkan memang itu ya Pak, setelah psikisnya oke, sudah mulai terbangun, istilahnya Pak Paso bilang move on begitu kan. Nah, mungkin juga harus ada kreativitas untuk membangun kembali dirinya, ekonominya, begitu memang itu yang dibutuhkan. Nanti ya Pak dijawabnya ya. Dan pemirsa, kalau Anda ingin tahu pastinya Anda penasaran ya. Kita akan kembali pemirsa setelah pariwara yang satu ini. Tetap di Bincang Tokoh. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Bincang Tokoh dan kita masih ngobrol begitu dengan motivator sosial Pak Paso. Beliau ini sudah melalang buana kemana-mana begitu ya Pak Paso ya. Sudah memberikan motivasinya, bukan dibayar tapi malah memberikan bantuan. Ini yang berbeda begitu ya Pak Paso ya. Nah, tadi kita berbicara tentang korban bencana begitu. Diperbaiki psikisnya, dimotivasi psikisnya untuk kembali seperti semula begitu. Nah, setelah itu baru ekonominya begitu ya Pak ya. Ya semuanya lahir batin, jasmani, rohani, material, spiritual. Ya kita harus memahami kebutuhan mereka. Terutama kita melakukan pendekatan dulu. Pertama kali kan ya sambil kita rangkul yang cowok nih ya, yang cowok sambil kita rangkul. Kalau yang cewek, Pak. Ya menyesuaikan lah, kalau misalnya ibu-ibu ya kita pendekatannya yang lain. Jadi mungkin kita rangkul, kita peluk mungkin ya, terus sambil kita memahami kondisi mereka, ikut empati. Kemudian habis itu kita motivasi. Setelah mereka bisa menyadari, ya kemudian mereka bisa bangkit, ya kita arahkan ke yang lain. Misalnya membangun kehidupan mereka bagaimana, membangun kembali kehidupan yang sudah berantakan tadi bagaimana. Jadi itu. Nah, untuk pengarahan membangun kehidupan mereka yang ya bisa dibilang berantakan begitu ya, terkena bencana ini tadi begitu kan, jadi harus membangun dari nol lagi mungkin seperti itu kan Pak Paso. Adakah trik-trik yang diberikan oleh Pak Paso begitu untuk membangun perekonomian mereka lah bisa dibilang? Ya kita tanya kondisi mereka, di samping mereka mungkin menyampaikan, kita lihat sendiri kebutuhan mereka apa. Ya habis itu kita membangun hubungan dengan yang lain, instansi terkait atau ormas-ormas yang lain, ya untuk menyampaikan bahwa kebutuhan mereka ini gitu. Ya. Kebanyakan apa Pak kebutuhan dari korban bencana sendiri Pak setelah recovery psikis mereka begitu? Ya setelah kita motivasi mereka bisa move on, ya yang jelas ekonomi. Untuk membangun kehidupan yang itu fisik yang itu kan ekonomi harus bangkit. Ya ekonomi harus bangkit. Nah, ekonomi ini kita sesuaikan dengan profesi mereka atau bakat mereka. Nah, kalau misalnya mereka bisanya dagang atau ini ya kita arahkan ke sana. Ada yang bisanya misalnya pendidikan ya kita arahkan ke sana. Jadi yang mereka punya apa, kemudian kebutuhan mereka apa, nanti kita arahkan. Baik. Berarti memang disesuaikan dengan minat, bakatnya dari profesinya, ini juga ya. Keahliannya apa, kebutuhannya apa. Ya. Nah, paling banyak memang apa Pak, dagang ya selama ini mungkin dari? Ya macam-macam, ada yang swasta ya seperti itu, pedagang, ada juga yang PNS, ya ada juga yang orang awam gitu ya, umum ya macam-macam. Ya. Pak, apa sih yang dicurhatkan mereka begitu ketika bencana menimpa mereka begitu ya Pak? Apa yang dicurhatkan oleh mereka saat itu? Ya termasuk kesedihan yang mendalam. Ya bayangkan kalau kita misalnya ditinggal oleh putra kita yang kita cintai, anak kita yang kita cintai, istri atau suami, keluarga kita, orang tua. Ya tentunya itu yang membuat mereka masih terguncang karena bayangkan yang sudah begitu saling menyayangi ya, apalagi dengan anak, dengan orang tua, keluarga, tahu-tahu sudah hilang kayak gitu. Itu harus kita sadarkan bahwa tidak semua yang kita rasakan seperti itu dampak atau negatif bagi kita. Jadi tidak semua yang kita rasakan tidak enak itu tidak baik bagi kita. Ya, mungkin kita tidak tahu tapi Allah tahu. Makanya Allah ingatkan juga, bisa jadi yang kau senangi itu tidak baik bagimu. Bisa jadi yang engkau tidak senangi itu baik bagimu. Baik bagimu dunia akhirat, sekeluarga, dan
mereka juga nanti akan ketemu di akhirat. Jadi kita intinya motivasi tetap bertemu. Iya, kita motivasi supaya bisa sama-sama nanti ketemu di akhirat kalau kita sabar, kemudian kita bertakwa, berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Insya Allah nanti akan ketemu lagi di akhirat. Bisa ya Pak dipahami oleh para korban bencana itu ya Pak? Iya, bisa nanti sesuai dengan keyakinannya. Kalau yang Muslim yakin sekali, jadi saya sampaikan ayat-ayat, dalil-dalil, ya sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, ini tidak mudah pastinya ya Pak ya untuk korban bencana, bahkan untuk narkoba ini ya anak-anak muda gitu kan, pencegahan kalau Pak Pasu motivatornya awalnya begitu kan. Yang disampaikan untuk masuk ke anak-anak muda ini apa ini Pak? Gampang-gampang susah juga kan ini untuk ngasih motivasi ke anak-anak muda begitu kan Pak Pasu? Ya. Intinya kalau kita bisa masuk enak sudah. Ya kalau misalnya kan anak muda kita ajak senang-senang dulu. Oh gitu ya Pak. Apa Pak? Misalkan apa begitu Pak Pasu? Misalnya kan seringkali saya bawa slide. Jadi saya bawa lengkap. Jadi kalau undang saya itu sudah lengkap semuanya. Sudah semuanya ready ada begitu ya. Sistemnya, ada proyektornya, ada bawa semuanya. Itu semua berarti ya Pak Pasu ya. Ya, jadi kalau undang saya ada tempat saja, tidak ada listriknya pun saya bawa genset. Luar biasa jadi pengabdiannya. Kita kan kecerdasan orang kan banyak ya, ada kecerdasan intelektual, visual, audio, linguistik, kinestetik dan sebagainya. Jadi kita asah semuanya. Jadi tidak hanya mungkin nasihat, tapi ada video-videonya, ada suara dan lain sebagainya. Itu yang kita bisa memberikan masukan bagi generasi muda, tapi yang jelas kita masuk dulu. Kita bersenang-senang bersama mereka, menyatu dengan mereka dulu, bermain dulu. Kalau udah masuk itu orang kita sentil sedikit tidak tersinggung. Nah itu ya berarti kalau misalnya orang belum kenal kita, orang bisa tersinggung. Betul, tapi kalau udah guyon, wah, disinggung gitu sedikit ya. Tidak tersinggung dia. Mungkin dia tambah mantuk-mantuk kayak gini. Berarti kuncinya harus seperti itu ya Pak. Menyatu dulu. Jadi kalau orang sudah sama frekuensinya, senang, gitu, akrab, gitu kan. Kemudian kita sedikit saja sentil itu tidak akan tersinggung. Misalnya kalau bayangkan saya dengan Mbak April tahu-tahu belum kenal, lu saya tepuk gini kan kaget kan ya, marah kan ya. Tapi kalau udah akrab gitu, wah gitu. Berarti ada triknya begitu ya. Menyatu dulu dengan mereka. Semua ya, sesuai dengan audiennya gimana. Nah, peralatan perang bisa dibilang seperti itu ya Pak ya. Apa saja yang disiapkan oleh Pak Pasu begitu ya kalau diundang ini kan tidak murah begitu kan, harus ada proyektor begitu kan, bahkan listrik pun kalau nggak ada siap bawa genset begitu kan. Ini kalau tidak ada yang membiayai bagaimana Pak Pasu, siapa yang membiayai Pak Pasu begitu ya, nanti ya Pak Pasu dijawabnya ya. Nah pemirsa kita akan tanya begitu, Pak Pasu ini luar biasa begitu ya, memberikan kontribusinya untuk dunia sosial, untuk sosial di masyarakat. Nah seperti apa sih dananya, dari mana begitu, kegiatannya bisa dapat penghasilan dari mana, atau memberikan ini untuk masyarakat dari mana? Nanti kita akan bahas pemirsa setelah yang satu ini tetapnya. Dan Anda tetap harus di Bincang Tokoh. Kita akan kembali. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang Tokoh dan kita masih berbincang dengan motivator sosial Pak Pasu. Beliau ini sangat luar biasa sekali kontribusinya ke masyarakat begitu. Bahkan beliau berjuang begitu demi untuk masyarakat, rela untuk dipanggil begitu ya, untuk memberikan motivasi kepada korban bencana, kemudian penanggulangan narkoba atau pencegahan narkoba juga ke masyarakat begitu. Nah, ini langsung saja kita tanya tadi Pak Pasu gitu kan, dananya dari mana nih Pak Pasu begitu, siap loh bawa genset kalau misalkan nggak ada listrik di lokasinya begitu kan. Nah ini dananya dari mana Pak Pasu? Ya alhamdulillah kan saya juga ini pegawai ya, jadi dapat gaji, dapat honor. Biaya sendiri berarti ya? Ya di samping itu kan misalnya saya diundang mungkin di perusahaan-perusahaan, sekolah dan sebagainya dapat. Dikumpulkan begitu ya, untuk membantu yang? Ya jadi kayak ibarat kayak subsidi silang. Jadi itu kita belikan macam-macam. Ya LCD proyektor itu sudah ganti kurang lebih 4 kali, udah ganti. Jadi yang lama alhamdulillah ya kita
sedekahkan ke orang lain yang ya kemudian kemarin sekarang beli baru lagi. Waduh, Ya, bisa beli ya baru lagi. akhirnya ya. Alhamdulillah. Pokoknya kita berbuat yang terbaik. Yang terbaik yang bisa kita berikan. Ya. Meskipun mungkin gratis ya, tapi kita bisa memberikan yang terbaik. Jadi apa yang kita sampaikan tidak sia-sia, insya Allah bermanfaat. Iya. Nggak rugi nih Pak. Ya kan orang berbincang kadang seperti itu, begitu kan Pak. Sekarang banyak sekali motivator yang juga menyampaikan motivasi tapi berbayar begitu, bahkan mengadakan acara begitu kan, ada yo kalau mau pengen ini pinter itu begitu, belajar bersama kami lah semacam itu. Pak Paso juga bikin acara seperti itu juga atau lebih intens ke kegiatan sosial, motivasi sosial begitu? Itu juga diperlukan saya rasa untuk misalnya menggali dari orang yang punya dana ya, nah, supaya bisa subsidi silang. Ya, jadi sama-sama itu semuanya diperlukan. Dan di samping itu motivator juga manusia. Jadi untuk keluarganya juga butuh, untuk pendidikan keluarganya, anak juga butuh. Ya, jadi kita intinya ya manfaatkanlah semuanya itu untuk kebaikan. Bagian keluarga juga termasuk masyarakat tadi. Jadi kita berikan yang terbaik untuk masyarakat. Yang terbaik. Meskipun mungkin ada yang tidak mampu bayar, tidak apa-apa. Ya. Gitu ya Pak ya? Apa-apa. Yang penting mereka bayar, bisa dapat manfaat, mereka bisa ini. Ya, dan kalau misalnya orang itu ikhlas, ya insya Allah tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Ya, pasti ada penggantinya begitu ya pasti, Pak ya. Saya yakin. Fama ya'mal miskala darotin khairan yarah, wa ma ya'mal miskala darotin syarrah. Sekecil apapun yang kita lakukan itu pasti tidak ada sia-sia. Ya, pasti ada manfaatnya di hadapan Allah. Nah, intinya perbuatan itu harus ikhlas, baik dan ikhlas. Itu pasti dibalas. Pasti begitu ya. Baik. Nah, dunia akhirat. Iya pasti begitu ya. Baik Pak Paso, kalau ini kan Pak Paso istilahnya semua dengan ikhlas begitu kan. Dengan keluarga pun keluarga juga mengokekan ya Pak ya. Nggak ada masalah juga ya Pak ya. Ya kita kan semuanya punya hak Pak. Jadi saya pribadi juga punya hak semuanya. Jadi misalnya mata pas ngantuk ya harus tidur untuk supaya bisa fit. Jadi lapar ya makan, ya semuanya punya hak. Maka cukupilah haknya, termasuk keluarga juga punya hak, anak-anak juga punya hak, orang miskin juga punya hak dari sebagian rezeki kita. Masyarakat juga punya hak dari yang diberikan oleh Allah kepada kita, potensi kita, supaya kita bisa manfaatkan bagi orang lain. Jadi semuanya punya hak, maka berikanlah hak yang bisa kita berikan bagi mereka selama kita masih hidup, selama kita masih bisa memberikan pada mereka, selama kita masih ada, kita berusaha memberikan pada semuanya. Berarti intinya keluarga mendukung begitu ya Pak ya? Ya insya Allah. Istri, anak juga mendukung sekali istri itu. Luar biasa. Kalau misalnya ditinggal pergi luar pulau, luar kota begitu nggak masalah pamit dulu sama istri. Pamit dulu kalau misalnya ngomong dulu misalnya ada yang misalnya gratis gitu ya. Ya Mi ini gratis, istri dukung. Iya, enggak apa-apa Pi. Alhamdulillah insya Allah. Ya pasti akan dibalas oleh Allah. Jadi istri juga mendukung. Memang luar biasa ya Pak, kalau dukungan keluarga itu memang penting sekali keluarga, ya. Terutama istri. Itu penting sekali ya. Istri, orang tua juga. Nah Pak, kalau ada pertanyaan begitu dari masyarakat begitu sekitar atau masyarakat yang ada di luaran begitu kan, masyarakat bertanya, Pak Paso, saya pengen ngundang Pak Paso begitu kan. Tapi Pak Paso ini mau nyampaikan apa? Kita mau dimotivasi apa begitu? Ada pertanyaan dari masyarakat seperti itu Pak, pernahkah? Ya, saya tanya dulu yang mengundang, insya Allah saya siap, tapi jadwalnya kita kita atur. Soalnya kadang banyak jadwal gitu benturan. Banyak yang mengundang juga ya masyarakat ya. Apa permintaan dari masyarakat ini Pak untuk kedatangan Pak Paso? Istilahnya memotivasi kan, memang pasti begitu kan. Tapi kan apa yang disampaikan begitu, apa yang membuat mereka tertarik begitu untuk Pak, kita dimotivasi dong Pak, untuk ekonominya kah, untuk psikisnya kah, untuk apanya Pak, atau untuk semua kah, bagaimana Pak? Ya, yang jelas kalau niatnya itu ikhlas, ingin berbuat yang terbaik, nanti yang diterima hati. Jadi sesuatu yang keluar dari hati, yang diterima juga hati. Kalau orang sudah yang diterima hati, sudah merasakan manfaatnya, ya dia akan mungkin nyebar ke temannya, oh itu Pak Paso. Jadi apa yang diminta oleh mereka begitu, kita macam-macam. Minta Pak Paso datang. Motivasi, kemudian sambutan, kemudian macam-macam. Banyak ya. Banyak. Paling banyak Pak, apa permintaan dari masyarakat sendiri?
mendatangkan Pak Paso gitu? Apa ya mereka ini kepingin dimotivasi apanya sih begitu loh? Ingin ada manfaat, ingin mungkin bisa berubah, bisa berubah menjadi lebih baik. Ya mungkin pribadinya, masyarakatnya, keluarganya, ekonominya, itu. Paling banyak yang undang ibu-ibu, bapak-bapak atau semuanya. Oh gitu ya Pak ya, anak-anak juga ya Pak ya? Iya, termasuk pernah ke anak kecil-kecil juga pernah, anak-anak yatim juga pernah, kemudian apa namanya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3. Semua lini berarti ya? Mancanegara. Wow, pernah juga ke kemana? Universitas Negeri Malang. Oh, ya oke. di program MM di sana. Jadi kita diundang oleh Bapak Ibu para guru besar yang di sana. Saya ucapkan terima kasih. Ya, di sana kita bicara sama mahasiswa S1, S2, S3 dari mancanegara. Oke. Ya. Berarti dari luar juga. Dari kesulitan luar. bahasa ya Pak ya mereka ya? Mereka alhamdulillah sudah bisa bahasa Indonesia ya, luar biasa. Oh, begitu. Iya, jadi mereka bilang mantuk-mantuk ini. Apa yang disampaikan oleh mereka begitu, karena berbeda bahasa, berbeda budaya begitu kan, karena ini adalah mahasiswa luar begitu ya, atau orang luar begitu ya. Apa yang disampaikan oleh mereka begitu Pak ke Pak Paso selaku motivator begitu, nanti ya Pak dijawabnya ya. Nah pemirsa, kita akan tahu begitu, kita akan tanya lebih lanjut seperti apa dan bagaimana motivator sosial yang dijalankan oleh Pak Paso setelah yang satu ini. Tetap di Bincang Tokoh. Ya, menjadi seorang motivator tidaklah mudah pemirsa pastinya, karena ini harus memberikan kepercayaan lebih begitu ya kepada orang lain untuk bisa menerima masukan dari apa yang kita sampaikan begitu. Tapi Pak Paso pun menjadi seorang motivator tanpa memungut biaya, ini yang luar biasa begitu ya, untuk masyarakat, untuk Pak Paso menyampaikan untuk kemanfaatan bersama, yang penting bermanfaat bagi sesama itu ya Pak Paso ya. Intinya kan seperti itu begitu ya. Baik, Pak Paso, tadi kita sampai Pak Paso sempat memberikan motivasi ke masyarakat ataupun mahasiswa ya, mahasiswa luar negeri begitu ya, mancanegara begitu. Tidak kesulitan bahasa, oke, teratasi begitu ya. Kemudian apa sih yang disampaikan oleh mereka kebanyakan? Karena kan jelas beda budaya, beda culture begitu kan, beda bahasa iya, beda iklim iya. Apa yang paling banyak sehingga membuat mereka ingin dimotivasi apanya begitu Pak Paso? Ya. Alhamdulillah ya, mungkin saya sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris, ya, sedikit-sedikit. Mereka mungkin juga sedikit-sedikit bisa memahami, dan alhamdulillah mereka juga sedikit-sedikit banyak yang bisa bahasa Indonesia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bahasa hati, bahasa tubuh gitu kan. Lebih segalanya Pak Iya, Paso ya. jadi kita misalnya senang itu, ada yang orang nggak tahu, ada yang dari luar itu ya. Kita senyum saja senyum, ya kita tertawa ikut tertawa. Ya. Jadi apa namanya, meskipun mungkin nggak ngerti artinya tapi artinya nggak jelas, tahu sedikit-sedikit, tapi mereka ikut gembira. Jadi bahasa tubuh yang kita sampaikan, terutama yang mulai dengan hati, yang tulus, ikhlas, yang supaya kita yang sampaikan bermanfaat bagi orang. Kemudian dengan gaya bahasa yang enjoy, yang gembira, ramah, itu mereka bisa memahami. Baik. Nah, kalau memang semua bisa memahami begitu kan. Nah, Pak Paso ini kan semua lini sudah masuk begitu, begitupun dengan penyandang disabilitas begitu ya, disability begitu, sempat memberikan motivasi juga untuk mereka begitu kan Pak, untuk para saudara kita begitu. Apa Pak yang paling banyak keluhan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita atau yang memang harus dimotivasi dari mereka begitu Pak? Ya, yang pertama banyak sekali yang merasa belum bisa move on dengan kondisi mereka. Ya, kita harus bangkitkan dulu kepercayaan dirinya. Jadi percaya dirinya kita bangkitkan dulu biar mereka bisa bangkit percaya dirinya. Kemudian mungkin masyarakat belum ada yang bisa menerima mereka. Mungkin dengan ucapan-ucapan yang bisa membuat mereka down. Kita perkuat mereka. Mental mereka kita perkuat supaya bisa menghadapi semuanya itu. Setelah itu baru baru kita ke masyarakat. Ya, bahwa mereka juga manusia seperti kita. Bisa jadi mungkin kita atau keluarga kita seperti itu bagaimana. Tapi intinya mereka dulu dikuatkan mentalnya, bisa bangkit, bisa senang, bisa move on ya, bisa percaya diri, meningkat sehingga bisa menghadapi semua hambatan yang ada di masyarakat. Betul. Seperti itu. Nah, kebanyakan dari mereka bisa menerima itu ya Pak ya, akhirnya bisa move on begitu alhamdulillah ya.
Oke. Nah Pak Paso, ada cerita khususkah dari perjalanan Pak Paso menjadi seorang motivator? Udah berapa lama Pak motivator sosial Pak? Ya sebetulnya saya sudah lama inginnya ya. Inginnya udah lama. Sudah lama. Jadi terwujudkannya? Ya dari dulu pernah menjabat lurah di Ampel. Oh baik. Ya salam untuk masyarakat Ampel. Ya. Ini Pak Lurahnya mantan ya, Pak Lurah begitu dulu ya. pernah jadi masyarakat lurah di Ampel. Jadi semoga masyarakat Ampel semuanya sejahtera, semuanya lahir batin. Ya. Jadi sejak saya jadi lurah dulu saya sudah punya hati yang bisa bermanfaat bagi orang. Ya, jadi waktu saya dikirim ke Aceh itu saya masih jadi lurah di Ampel. Apa namanya? Transisi dari lurah ke Widyaswara. Widyaswara itu bahasa umumnya trainer begitu ya. Trainer. Jadi masih transisi. Jadi kita sudah bisa kita ke Aceh itu. Ya. Oh, berarti awalnya dari lurah ya, begitu ya? Iya, jadi sudah lama lah ingin seperti itu. Kemudian kita belajar metodenya, caranya menyampaikan, kan tidak cukup hanya hati. Ada kesulitan nggak Pak saat itu? Yang awal-awal saya rasa yakinlah semuanya para pemirsa dan Mbak April, awalnya tidak ada yang sempurna. Semuanya berawal dari mungkin banyak kesalahan, mungkin banyak yang metode yang kurang tepat ya kita perbaiki dari sana. Belajar learn by doing ya Pak ya. Ya betul, seiring dengan perkembangan itu kita jadi pengalaman. Seperti ini, tempat duduk saja pengaruh. Ya, latar belakang orang pengaruh. Tingkatan pendidikan orang pengaruh. Jadi kita harus memahami semuanya itu. Berarti belajar dulu dari kesalahan begitu. Dari situ akhirnya bisa memetik ini harus begini. Jadi ya mungkin dari dulu yang kurang begitu baik, jadi terus berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Ada cita-cita memang Pak dari kecil ingin menjadi motivator, maksudnya suka menasehati teman gitu. Waktu SD itu. Waktu SD tapi saya itu ingin jadi pahlawan gitu. Begitu ya saat itu cita-citanya. Topinya saya tulis ingin jadi pahlawan. Pahlawan pembela kebenaran gitu. Sekarang benar ya Pak? Ya mudah-mudahan. Insya Allah. Iya. Berarti memang sudah ada niatan dari kecil. Dari kecil ya. Kemudian perjalanannya berapa tahun Pak sampai bisa menjadi dipercaya jadi masyarakat? Alhamdulillah waktu SD saya ranking 1. Ya terima kasih pada ibu guru ya. Mudah-mudahan ada yang sudah meninggal, mudah-mudahan diterima di sisi Allah SWT. Kemudian SMP-nya saya alhamdulillah itu matematika hampir 100. Ya, masalahnya di situ bukan pilihan, ada isinya. Kalau pilihan mungkin bisa 100 insya Allah. Karena ada pilihan, kemudian ini. Jadi berkembang terus, kemudian SMA, alhamdulillah ranking 1 terus. Terima kasih Bapak Ibu guru SMA. Hanya satu kali pernah ranking 2. Kemudian masuk ke STPDN, alhamdulillah. Dari 494 orang se-Indonesia, alhamdulillah saya ranking 2 se-Indonesia. Kemudian bedanya dengan ranking 1 dari sahabat saya dari Kalimantan Selatan, Mas Fuad Syekh ya. Bedanya hanya 0,01 nilainya begitu ya. Jadi kita sempat ketemu dengan Bapak Presiden Soeharto gitu. Mendapat penghargaan begitu ya Pak ya. Dapat tangan sama bincang-bincang. Jadi terus berkembang terus. Kemudian saya kembangkan lagi untuk lebih bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita apa yang kita punyai, jadi kita bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Ada hal yang memicu Pak Paso sendiri saat itu yang membuat Pak Paso, saya harus terjun ke dunia inilah, lebih dalam lagi ke dunia motivator, begitu, menjadi seorang motivator begitu. Ada hal atau cerita begitu Pak yang membuat Pak Paso jadi memang saya harus di sini dunianya begitu? Ya, saya rasa yang pertama banyak orang yang di dalam hati nuraninya ingin berbuat baik. Pasti ingin membantu orang. Itu hati nurani yang suci, itu semua manusia pasti seperti itu. Ingin membantu orang, ingin menolong orang dan lain sebagainya. Mungkin saya bisa mungkin dalam profesi motivasi itu ya, di samping dengan yang lainnya juga. Kenapa saya pernah merasakan rasanya kalau orang dapat motivasi itu rasanya ini luar biasa. Di samping itu saya sendiri habis menyampaikan itu pengaruh dengan diri saya. Ya, jadi tidak hanya ke orang lain, tapi saya sendiri juga pengaruh. Termotivasi juga. Iya, jadi wah ini baik juga, di samping juga memotivasi orang, intinya memotivasi saya pribadi. Saya pengaruh, jadi yang saya sampaikan itu
alhamdulillah ya itu pengaruh bagi saya. Baik Pak. Terakhir Pak, ya. Boleh disampaikan pesan motivasinya untuk masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur Pak. Langsung saya singkat, langsung padat begitu Pak. Boleh Pak disampaikan Pak. Monggo langsung. Ya, para pemirsa, kita semuanya yakin bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta itu saya yakin ada ya. Al-Malikul Haqqul Mubin, Maharaja, raja yang sebenarnya. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Tidak ada. Mungkin kita nanti fana ya, kita akan mati. Tapi yang kekal selama-lamanya hanya satu, yaitu Allah SWT. Dan kita diperintahkan untuk berbuat yang terbaik sebelum kita menghadap kepadanya. Ya, sekecil apapun yang kita perbuat, kalau itu ikhlas pasti tidak akan sia-sia. Jadi jangan merasa rugi dalam beramal, tidak akan sia-sia. Sekecil apapun yang kita berbuat. Wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita perbuat pasti akan bermanfaat di hadapan Allah SWT. Dan kita berbuat seorang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan nanti di masa hidupnya ini untuk bermanfaat untuk bekal nanti menghadap kepada Tuhan, menghadap kepada Allah. Ya itulah orang yang cerdas. Itu orang-orang yang cerdas. Baik, kita kunci. Jadi berbuatlah yang terbaik. Berbuatlah yang terbaik. Itu pesan dari Pak Paso begitu ya untuk kita semuanya, dan itu untuk memotivasi kita. Berbuatlah yang terbaik. Berarti kita harus berbuat sesuatu yang terbaik untuk semuanya. Yang bisa kita lakukan untuk semuanya. Baik Pak Paso, terima kasih sekali sudah hadir bersama kami. Sukses selalu ya Pak Paso. Amin. Tetap menyampaikan motivasinya untuk masyarakat pastinya. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak Paso. Baik, ini pemirsa, berarti ini juga saya harus berpamitan dari hadapan Anda. Semoga Anda bisa memetik hikmah dari apa yang kita sampaikan hari ini. Menjadi seorang motivator sosial seperti Pak Paso, mungkin Anda pun akan bisa melaksanakannya demi masyarakat lain. Entah apa itu jalannya. Baiklah, saya Dana Aprilia undur diri pemirsa. Terima kasih. Sampai jumpa di Bincang Tokoh berikutnya dengan tokoh-tokoh yang mempunyai kontribusi luar biasa untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.